signature ya. Nah, kita cukup dengan satu signature kita bisa protect vulnerability-nya. Oke, misalnya ada 5 attack mengarah ke vulnerability yang sama satu, nggak cukup kita cover satu vulnerability-nya. Oke, cukup jelas ya. Nah, kelima dari sisi deep file analysis. Nah, ini menariknya bahwa kalau kita lihat saat sekarang ada JavaScript, ada PDF yang ada di dalamnya ada sebuah malware. Kalau misalnya kita lihat PDF file, itu biasanya kalau user awam tinggal buka PDF-nya, oke, dia baca ada informasi penting, informasi misalnya informasi dari website tertentu menawarkan sesuatu, oke, sekian. Tapi kita nggak tahu di dalam PDF itu sebenarnya ada satu script di mana kita bisa bilang emulasi script untuk dia bisa connect ke command and control mereka. Nah, kita punya engine khusus untuk menganalisanya. Terus kemudian behavior analysis. Nah, ini lebih tepatnya kalau misalnya paket yang dikirimkan ke si dari attacker ke si satu sisi environment service server misalnya, paketnya dikirimnya parsial. Secara parsial itu banyak kan orang nggak bisa ngedetek tuh. Nah, dengan behavior analysis ini kita bisa kumpulin pecahannya, kepingannya untuk kita lakukan analisa. Nah, sehingga begitu dia muncul paket yang baru lagi, kita udah tahu, oh nih udah kebaca, pasti nih malware, pasti nih attack. Itu bedanya. Nah, ini yang terakhir, endpoint intelligence agent. Endpoint intelligence agent lebih tepatnya kita bisa mengenali behavior langsung di dalam server. Kita tanam agent di dalam server sehingga kita bisa lihat aktivitasnya, karena nggak menutup kemungkinan bahwa si server ini contoh dia koneksi ke Oracle, dia buka protokol ke Oracle, tapi di dalam sisi endpoint intelligence ini lihat, oh ternyata service yang dia open itu bukan service koneksi ke Oracle, tapi service yang dia open service yang lain. Nah, dari sisi endpoint intelligence ini membantu kita secara admin ya, menganalisa bahwa kita bisa melihat, oh ada aktivitasnya ini anomali loh, nggak sewajarnya, itu melalui endpoint intelligence ini. Nah, kalau kita lihat kan teknologi IPS kita itu bisa dikatakan teknologi yang dimana tidak mengandalkan sepenuhnya terhadap signature. Signature kita punya signature based on vulnerability, tapi kita punya juga engine di balik itu semua gitu. Yang lalu 2006 Amazon bikin satu company baru namanya AWS, Amazon Web Service. Nah, Amazon Web Service mau diakui apa enggak, itu salah satu pionir yang mulai memperkenalkan terminologi cloud computing. Nah, cloud computing itu apa lagi? Benar kan? Pernah tidak dengar cloud computing? Cloud computing itu service layanan berbasiskan layanan. Oke? Maksudnya apa sih? Nah, gambarannya mas, selama ini kita peduli nggak sih PLN itu gensetnya pakai diesel, pakai gas, pakai batu bara? Kita pernah peduli kan? Nggak pernah peduli kan? Selama tangan saya colokkan ke stop kontak dan saya kesetrum, selesai kan? Bener kan? Oh berarti PLN-nya nyala. Bener. Nah, tapi seperti itu, sama seperti itu pelayanan yang berbasiskan layanan. Nah, apa sih yang dijual oleh Amazon? Amazon itu mencoba menjual infrastruktur as a service. Kalau saya ngomong infrastruktur, salah satunya apa? Server, storage, network, benar nggak? Dan mereka itu apa? Bisa sewa. Nah, pertanyaannya, berarti Amazon bisa melakukan hal itu. Apakah Amazon untuk setiap klien itu nanti dia beli physical server gitu? Enggak, rugi mas, ya kan? Nyewa sebulan beli server, ya kan? Bisa sih, tapi harganya kan dimahali. Kurang lebih seperti itu. Nah, orang tergugah dengan itu. Oh ternyata ya cloud computing, terutama untuk IaaS, infrastructure as service, itu mungkin sekali. Oke? Nah, itu awal muasal SDDC itu seperti apa? Seperti itu. Nah, sebetulnya terus terang saat ini kalau kita orang IT harusnya deg-degan. Kenapa? Dengan Amazon Web Service itu agak unik. Kita itu sekarang ada di persimpangan jalan, ya kan?
bukan persimpangan jalan milih si A atau si B ya. Tapi milih apa? Dari high level. Mereka juga akan mulai bingung. Pernah dengar nggak sekarang itu sedikit-sedikit kita outsource kan? Benar nggak? Ada terminologi itu kan? Nah, karena background saya di service provider, salah satu pengalaman saya itu di Excelcom. Excelcom tim IT-nya semuanya kemana? Untuk operationnya di outsource ke Huawei. Dan lebih seperti itu. Kenapa kalau di outsource? Wong data center aja bisa saya outsource kan toh? Kenapa saya nggak bisa melakukan outsource untuk operation? Benar nggak? Kalau semuanya di outsource, berarti apa? IT ada nggak? Nggak ada. Yang tersisa cuma apa? IT planning untuk operation biasanya di outsource. Nah, tapi di outsource kemana? Kalau saya bicara data center, di outsource ke public cloud. Nah, public cloud itu siapa sekarang? Banyak sekali. Microsoft punya public cloud, IBM punya public cloud, VMware juga punya public cloud, Amazon, banyak sekali. Tapi kalau saya bicara public cloud itu bukannya solusi tanpa masalah. Kalau di Indonesia masalah utamanya apa? Bandwidth. Setuju. Masalah utama itu bandwidth. Kenapa? Karena data centernya itu bukan di Indonesia. Indonesia tahu sendiri kan? Interkoneksi internetnya itu mahal sekali. Benar kan? Karena apa? Kita itu nggak daerah connect ke tier satunya. Tapi kita apa? Multi hub kan, Singapura dulu, ini kan lebih seperti itu. Nah, itu permasalahan utama dari sisi bandwidth atau performance. Masalah yang utama yang kedua apa? Masalah security, trust level. Benar nggak? Dan hubungannya apa dengan trust level? Seperti ini. Ketika saya beli services infrastruktur as service dari vendor ABC atau siapapun, ya kan? Ketika suatu saat saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak atau memutuskan saya tidak mau lagi. Pertanyaan saya, data yang selama ini saya upload di sana kira-kira dihapus nggak? Bisa dihapus, bisa enggak. Berarti trust level kan? Saya kepengin memastikan Mas dihapus, apa jenengan jalan ke sana gitu kan menghapus itu nggak mungkin kan? Benar kan? Nah, artinya apa? Jadi cloud untuk certain area, certain industri itu belum bisa jalan dan mungkin nggak akan bisa jalan. Nah, bisa provide, benar kan? Kalau bisa cara gimana? Salah satunya ya pakai SDDC ini, software defined data center. Nah, ini saya ambil sebetulnya SDDC itu bentuk konkretnya selain Amazon itu apa sih? Facebook dan Google. Oke? Kenapa kok saya ambil contoh itu? Karena mereka itu memindahkan function yang selama ini ada di hardware ke softwarenya dia. Kita bicara Google atau Facebook, kebayang nggak transaction atau hit per secondnya dia itu berapa ribuan kan? Dibandingkan dengan aplikasi kita, gedean mana? Jauh di atas kita. Nah, pertanyaannya berikutnya, apa yang mereka gunakan supaya bisa menghandle transaction yang begitu besar, transaction per second? Super komputer? Ternyata enggak. Super storage? Kayak enggak sekarang saya upload foto itu loh, ya kan? Notebook saya juga bisa storage habis kan? Kebayang itu berapa puluh juta orang yang upload foto di Facebook, benar kan? Apa dia punya super storage? Ya kan? Kemudian desain networknya dia, berapa data center, gimana failovernya? Oke? Nah, apakah mereka juga punya spesifik apa spesial hardware untuk melakukan itu? Ternyata enggak. Mereka yang hardware yang mereka gunakan itu generic, any X86 sangat berbentuknya. Kemudian storage-nya apa aja di sana ada. Dan network-nya any vendor, ya Juniper, ya Cisco, ya Alcatel, semuanya ada. Apa yang mereka lakukan? Sama seperti SDC tadi, memindahkan fungsi hardware fungsi intelijen yang ada di hardware tadi di mana? Di software. Nah, ini kita menggunakan hydrolytic dan ada firewall. Jadi kita monitoring aplikasi apa yang melewati device. Nah, itu adalah kita punya teknologi yang cukup menarik. Ya. Terakhir ini Martin berbicara siapa SPI yang dua Facebooknya. Kita di leader pada berdua dengan Cisco, ya. Jadi kalau semakin ke kanan, semakin banyak teknologi dan visionary dan ke depan untuk teknologi ke depannya. Kita semakin kanan kenapa? Semenjak kita akuisisi Aruba dan banyak aplikasi untuk wirelessnya,
sehingga kita lebih dominan ke kanan. Sedangkan di Cisco dia lebih semakin ke atas. Kenapa? Karena berdasarkan jumlah port. Kalau wireless kan nggak itu port, satu port doang, tapi bisa banyak user, bisa 100, 200 user. Kalau switch, Cisco masih dominan untuk di portnya. Makanya kita berdua masih hanya berdua. Dulu sebelumnya kita sebelum akuisisi Aruba bertiga kan ya. Terus setelah kita lihat OSP kan nggak boleh ada orang tiga kan ya, langsung dibeli aja. Nggak boleh kan dia berdua aja. Kayaknya dulu sebelumnya juga berdua. Waktu antara wireless dan wireless, untuk di wireless kita berdua masih sekolah. Tapi begitu gabung, data bilang nggak boleh wireless dan wireless dipisahkan kan ya. Makanya Aruba masuk. Aruba mau gabung ya orang tiga kan dia. Sebenarnya enggak. Karena apa? SP melihat bahwa kita punya teknologi, kita punya kemampuan, kita tahu ke depan mobility akan semakin diperlukan. Berapa ya? Hotel kalau nggak ada wireless, orang nggak di-check-in Pak. Iya serius. Ada wireless nggak? Nggak ada. Wah nggak bisa, anak saya bawa iPad, nggak bisa connect dong. Nah, kalau saya zaman dulu, saya beli converter tuh, converter apa? Dari wireless jadi wireless. Dulu ada kan yang kecil tuh. Sekarang udah nggak pakai lagi karena semua hotel sekarang udah wireless. Malah sekarang hotel satu kamar satu wireless access point. Itu udah trennya. Kenapa? Mereka sudah prediksikan dari tahun lalu satu kamar itu bisa 10 device. Kenapa? Kalau misalnya ayah ibu anak dua misalnya normal ya, masing-masing bawa handphone satu, bawa apa lagi? Handphone dua lah ya, 8 jam begitu apa lagi? Bawa iPad 10. Kalau zaman dulu hotel zaman dulu kan masih sharing kan, koridor kan. Malah ada beberapa hotel saking secure-nya mesti buka pintu dulu biar sinyal masuk katanya. Ada itu ya. Nah, di kalau Jakarta Pusat cukup menarik. Ada satu hotel bisnis, kalau misalnya foreigner atau expat ya, itu lebih orang Jepang. Dia pengen tahu transportnya di mana, di luar, dia nggak mau connect. Kenapa? Nggak secure. Karena di sharing dengan user lain. Karena begitu. Dan itu saya dapat update dari orang GM. Makanya dia mau update sama satu akses point. Hybrid juga menggunakan WAView untuk kontrol manajemennya. Nah, di sini kita apa yang ada di sini adalah template yang paling penting ya. Jadi kita bisa melakukan kecepatan hidrolisasi di physical juga karena by template. Nah, sebelumnya tadi kalau juga sempat share ya, itu datanya. Nah, HP untuk kategori modular server ini tahun lalu ya, tahun lalu masih boleh ke atas. Dan baru hari ini saya dapat data barunya. Ya ini saya belum sempat kasih warning-warningnya, tetapi ada perubahannya. Yang pertama posisinya 123 agak diagonal, tetapi ada perserangan di sini. Nah, ini cukup menarik juga. Lenovo yang tahun lalu masih masuk ke kode tunnel udah bergeser digantikan sama C50. Ya, tetapi ASP secara konsisten masih peringkat atas ya, kategori modular server. Dan si Bersystem maupun si HC tadi semua bisa itu masuk ke kategori modular server. So far kita masih bidding yang mudah-mudahan sampai dengan bulan depan. Udah ada yang pernah pakai Blade? Pasti udah pernah lihat ya, karena ini juga cukup lama. Dan dari HP mengasih sebuah assurance ke customer ya. Sampai dengan 2019 sisi kelas ini akan terus ada 2019 ya. Jadi itu udah start dari 2009 nanti ada letternya sampai 2018. Nah sekarang di extend lagi sampai 2019. Jadi selama itu barang tersebut dijamin partnya atau supportnya ya. Nanti katakan juga end of life masih ada supportnya 5 tahun ke depan lagi, which is sampai 2024. Nah, jadi cukup panjang yang komitmen XP terhadap barang ini. Apa yang terbaru? Itu additionnya dari sisi prosesor tentunya. Sekarang udah kita bisa order pakai 4 ya. Itu Broadwell, proses Broadwell sampai dengan 22 core. Jadi ini cukup powerful sebenarnya. Kalau dikombin dengan virtualisasi semakin banyak lagi. Si Bersystem ada softwarenya, ada interconnect-nya, mungkin kita butuh cepat aja dan pastinya ada OneView untuk memanage semuanya. Dan apa yang dilakukan oleh OneView di sini? Konsol management mirip-mirip ya. HP punya konsol management pastinya dari H1 ke H2 mirip-mirip. Ada monitoringnya, lalu ada namanya firmware update di sana.
Lalu ada juga alert yang kita bikin buat kasih tahu info kita mengenai hardware tersebut sedang baikkah atau ada isu, ya.